Sampai akhirnya Bu Sinta pun sadar, dan akhirnya Bu Sinta teriak, "Ayo kita cepat pergi dari sini," gitu. Halo Wal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Adi sini. Gimana kabarnya Wal? Baik, alhamdulillah. Jadi seperti yang Adi bilang, Adi bakal sering-sering YouTube sekarang karena memang ya kemarin kan memang sibuk banget, terus pembiasaan dulu dan memang ada beberapa kendala kemarin yang nggak bisa nge-YouTube sering, tapi sekarang juga pengennya nge-YouTube itu mungkin seminggu sekali atau dua minggu sekali ya. Dan sebentar itu ada nyaring banget di luar, bentar ya. Dan masih dan sekarang ini ada cerita yang cukup menarik dari salah satu kawan kita yang terjadi karena beliau ini diserang atau diganggu oleh sekelompok jin atau hantu karena persoalan makanan. Nah, penasaran kan? Kok bisa orang itu diganggu karena persoalan makanan? But before that, hit that like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian serta ke kerabat-kerabat kalian supaya bisa mensupport AA dalam membuat video-video seperti ini lagi. And with that, kita ngopi dulu. Oke Wal, jadi kisah kawalan kali ini kita dapatkan dari salah satu kawalan kita yang kita sebut saja Pak Ikhwan. Halo Pak Ikhwan, terima kasih telah mengirimkan cerita Anda kepada saya untuk dibawakan di episode kali ini. Nah, jadi Pak Ikhwan ini adalah salah satu guru di SMK di Samarinda. Nggak akan nyebut SMK mana, ada memang dilampirkan SMK-nya SMK mana, dan kata Pak Ikhwan juga nggak masalah untuk dikasih tahu. Cuman untuk kode etis tidak akan kasih tahu karena takutnya bisa bermasalah juga kan. Nah, cerita kali ini itu terjadi saat Pak Ikhwan ini sedang family gathering dengan keluarga SMK tersebut. Jadi staff-staff, guru-guru dan lainnya itu ikutanlah ke family gathering tersebut di Balikpapan. Nah, Pak Ikhwan ini adalah salah satu guru yang termasuk suka lah untuk jalan-jalan jauh gitu kan. Jadi dengar family gathering ini, why not gitu kan? Seru gitu, bakal seru nih kayaknya gitu kan. Akhirnya Pak Ikhwan pun ikut dengan Akhirnya Pak Ikhwan pun ikut family gathering tersebut. Nah, Pak Ikhwan ini ikut dengan salah satu guru juga. Jadi family gathering ini kan biasanya kalau SMK itu ada bis SMK tersebut kan. Jadi bisa menampung beberapa staf dan guru-guru yang tidak punya kendaraan pribadi. Akan tetapi ada juga beberapa guru-guru yang mempunyai kendaraan pribadi seperti Pak Revan dan Bu Eka. Nah, Pak Ikhwan ini ikut dengan Pak Revan bersamaan dengan salah satu guru lain yaitu Bu Sinta. Oke, jadi Pak Revan, Pak Ikhwan, sama Bu Sinta di dalam mobil tersebut. Nah, ada salah satu guru juga yang bernama Bu Eka yang nggak bawa mobil juga. Ada juga guru lain yang bawa mobil, cuman kita fokus ke dua orang ini saja, Pak Revan dan Bu Eka. Karena memang sangat penting ya. Jadi ingat, Bu Eka dan Pak Revan. Semoga nggak kebalik-balik ya namanya, karena jujur agak sering lupa dengan nama-nama gitu. Jadi saat mereka pun bergegas untuk menuju Balikpapan, mereka lewat tol lah ya. Perjalanan ke Balikpapan tersebut aman-aman aja, nggak ada gangguan, dan mereka pun sampai ke tempat lokasi family gathering tersebut dengan aman, yaitu salah satu pantai di Balikpapan yang nggak akan kasih tahu juga. Ya, pokoknya ada salah satu pantai di Balikpapan. Balikpapan tuh nggak banyak pantainya, jadi take a guess, tapi kalau tahu nggak usah dikasih tahu ya, tolong. Akhirnya mereka pun menyiapkan terpal dan lain-lain ke situ, dan akhirnya acara pun mulai. Mereka pun mengadakan games, masak-masak, ya seperti family gathering lainnya lah. Semua have fun, have a great time, mereka pun senang sekali, akhirnya, dan mereka pun bonding banget, mereka pun saling lebih dekat lagi dengan satu sama lain, ya seperti family gathering pada umumnya lah. Nah, akhirnya waktu pun mulai senja dan mereka pun harus bergegas pulang kembali. Karena Pak Ikhwan itu ngeliat nih, oh jam sudah segini, mereka harus balik sebelum maghrib. Tapi mereka pun udah masuk waktu maghrib nih, jadi memang harus bergegas kembali ke Samarinda. Karena mereka ada beberapa yang punya urusan lain, ada beberapa yang ingin pulang ke keluarga masing-masing, kan wajar lah gitu. Akhirnya mereka pun bergegaslah kembali ke Samarinda.
Nah, di perjalanan mereka balik ke Samarinda, mereka pun aman, nyaman, tentram, tidak ada masalah apapun, melewati tol mereka pun aman dan nyaman dan tentram lah istilahnya. Sampai mereka keluar dari tol Samarinda Balikpapan di salah satu pintu keluar yang dekat dengan Stadion Palaran. Sorry ya Wal, garing banget. Pokoknya mereka keluar di salah satu gerbang yang dekat dengan Stadion Palaran. Nah, bagi orang-orang Samarinda pasti tahu nih Stadion Palaran yang mana. Stadion Palaran itu salah satu stadion yang sangat besar di Samarinda. Itu memang stadion yang cukup besar dan banyak sekali orang-orang datang ke sana untuk olahraga dan lain-lain. Akan tetapi itu kan waktunya udah sehabis maghrib, jadi itu benar-benar sepi itu jalan itu kan. Nah, awalnya mereka keluar dari gerbang itu aman-aman aja, nggak ada masalah, nggak ada gangguan. Sampai situ nggak ada gangguan. Sampai mobilnya Bu Eka melindas sesuatu yang besar. Jadi gini, Bu Eka itu kan di depan. Jadi barisan mereka itu gini, mobilnya Bu Eka, mobilnya Pak Revan, sama bisnya SMK tersebut. Bu Eka ini mungkin karena kecapeannya, ngelihat ada batu nih di depan gitu kan. Ngelihat tuh, oh batunya kecil nih, lindas aja. Ternyata saat Bu Eka itu melindas batu tersebut, batunya itu batu yang gede, Wal. Batu yang gede, dan akhirnya kelindas lah dengan mobil tersebut. Yang mengakibatkan ban mobilnya Bu Eka bocor. Waduh, melipirlah Bu Eka. Dan Pak Revan tuh ngeliat nih mobilnya Bu Eka ini kok melipir. Akhirnya ikut melipir juga. Dan ternyata setelah mengecek mobilnya Bu Eka, if there's any damage atau misalnya ada kerusakan apa gitu, ternyata mereka melihat bannya mobilnya Bu Eka ini bocor. Dan apesnya Bu Eka nggak bawa ban serep atau ban ganti. Yang biasanya ada kan kalau mobil-mobil itu ada spare part yang ban di dalam itu kan, di bagasinya pasti ada spare ban atau ban pengganti lah kalau misalnya ada hal seperti ini terjadi gitu kan. Kebetulan Bu Eka ini nggak ngebawa, pusing lah itu. Untungnya Pak Revan ini adalah guru mekanik di SMK tersebut, yaitu guru otomotif. Pak Revan ngerti lah gitu kan, tapi yang namanya nggak ada spare partnya mau bagaimana gitu kan. Akhirnya Pak Revan pun berinisiatif untuk membawa bannya Bu Eka ini untuk ditambal atau diganti lah. Dan akhirnya Pak Revan pun bergegas dengan mobilnya untuk mencari bengkel terdekat. Nah, akhirnya tuh yang ditinggal di situ adalah Pak Ikhwan, Bu Sinta, Bu Eka. Dan ada beberapa guru juga yang melipir juga di bis seperti Pak Ida dan ada beberapa guru lain. Nah, akhirnya pun Pak Ikhwan pun tidak ada pilihan lain untuk menunggu di situ sampai Pak Revan pun kembali. Ditunggu-tunggu kok nggak datang-datang ya Pak Revan ini. Ditelepon lah sama Pak Ikhwan. Pak, udah di mana Pak? Pak Revan pun menjawab, wah belum nih Mas, masih di ini. Pak Revan memang manggilnya Pak Ikhwan ini Mas, karena memang seumuran lah ya, panggilan sejawat aja gitu kan. Wah belum Mas, ini masih nyari bengkel, banyak yang tutup nih gitu kan. Wah udah nih, alamat lama gitu kan kata Pak Ikhwan. Akhirnya Pak Ikhwan sama Pak Ida, btw Pak Ikhwan sama Pak Ida ini memang sering kemana-mana tuh bareng lah, ya istilahnya bestie lah. Akhirnya mereka pun seperti investigate lah, mereka tuh menelusuri apa sih batu yang dilindas sama Bu Eka ini gitu kan. Akhirnya mereka pun naiklah ke tanjakan tersebut, ngelihat nih, wah memang benar yang dilihat itu memang batunya sangat besar gitu kan. Terus Pak Ikhwan pun mikir, kok Bu Eka nggak ngeliat ya? Mungkin karena capek kali ya, karena seharian kan pasti aktivitas family gathering kan pasti ngebuat orang tersebut bisa capek gitu. Nah setelah menyelidiki batu penyebab mobilnya Bu Eka ini bocor bannya, baliklah mereka ke kelompok tersebut. Jadi balik lagi ke mobilnya Bu Eka, di mana ada Bu Eka, Bu Sinta, dan ada juga salah satu guru lagi yang ikut join juga ngerumpi lah istilahnya sambil nunggu, yaitu Bu Indah. Nah, di sini nih yang ngebuat bulu kuduknya Pak Ikhwan tuh berdiri. Ingat ya, Bu Sinta ini yang sama Pak Ikhwan di dalam mobilnya Pak Revan itu. Jadi kan yang barengan sama Pak Ikhwan lah gitu. Ngasih lihat nih, jadi di pinggirnya ini kan hutan ya, sebat-sebat lah istilahnya gitu kan. Bu Sinta itu nunjuk di area salah satu sebat itu katanya ada kunang-kunang. Pak Ikhwan pun penasaran lah, wah kunang-kunang jarang gitu kan, apalagi zaman sekarang juga jarang melihat kunang-kunang. Ngeliat lah Pak Ikhwan, lah kok kosong? Kata Bu Sinta, enggak itu ada kunang-kunang, ada. Pak Ikhwan pun bingung, mana? Enggak ada. Terus Bu Sinta pun ngekeh, itu ada kunang-kunang.
Tapi saat ditengok sama Bu Sinta lebih lama lagi, kok kunang-kunangnya makin banyak. Kunang-kunangnya makin banyak. Wah, di situ Bu Sinta udah mikir, nggak beres ini. Udah nggak beres. Di situ juga Pak Ikhwan juga bulu kuduknya makin merinding. Kok makin merinding ya gitu kan. Nah, Bu Sinta pun ngerasa, ini udah nggak beres nih. Terus Bu Sinta bilang gini, itu banyak banget makhluknya. Katanya Bu Sinta itu seperti sekampung yang menuju ke mereka, yang melihatin mereka, yang memantau mereka tuh seperti sekampung. Dan akhirnya Bu Sinta pun dengan sergap memeluk tangannya Bu Indah yang di sebelahnya dan sembari bilang begini nih, pokoknya mau gimana pun jangan lepasin aku, mau gimana pun juga. Di situ pun Pak Ikhwan pun mulai merasa ngerinding nih, wah kok gimana gitu kan. Dan akhirnya Pak Ikhwan ini ngeliat nih, ini bikin merinding lagi nih. Pak Ikhwan tuh ngeliat di salah satu sama-sama tuh ada sepasang kayak cahaya gitu, kayak sepasang bola mata kayak cahaya gitu ngeliatin mereka. Dan Pak Ikhwan pun ngira itu mungkin apa gitu, tapi itu gerak. Pak Ikhwan ngeliat tuh kedua bola itu kayak ngegerak gini gitu ngeliatin. Di situ pun Pak Ikhwan udah pokoknya langsung baca zikir banyak-banyak gitu kan. Nah, setelah kejadian itu akhirnya Pak Revan pun datanglah setelah sekitar 1 jam mencari bengkel. Pak Revan akhirnya datang dengan ban serep atau ban pengganti. Nah, sembari menunggu Pak Revan ini memasang ban tersebut ke mobilnya Bu Eka, Bu Sinta ini disuruh sama Pak Revan untuk masuk aja ke mobilnya Pak Revan. Sembari menunggu mobilnya Bu Eka ganti bannya. Oke lah, Bu Sinta pun masuk ke mobilnya Pak Revan. Nah, Pak Ikhwan yang notabene cuman diam doang gitu kan, cuman yaudahlah sambil main HP, disuruh sama guru-guru yang lain untuk temenin Ibu Sinta di dalam mobilnya Pak Revan. Nah, kebetulan Pak Ikhwan ini HP-nya itu sudah sekitar 1% lah. Jadi ya disuruh ke mobilnya Pak Revan pun oke-oke aja gitu kan. Jadi numpang ngecas juga. Akhirnya Pak Ikhwan pun masuklah ke mobilnya Pak Revan. Nah, di situ di kursi depannya untuk nemenin juga Bu Sinta kan di belakang gitu kan. Akhirnya Pak Ikhwan pun numpang ngecas di mobilnya Pak Revan. Dan akhirnya Pak Ikhwan pun lanjut doom scrolling lah. Jadi nonton reels, nonton TikTok gitu. Nah, di sini yang kejadian yang seperti di film-film horor gitu, Nawal. Kebayang nih, jadi di dalam mobil itu cuma ada 2 orang. Bu Ikhwan sama Bu Sinta dong. Pak Ikhwan sama Bu Sinta dong. Pak Ikhwan di depan, Bu Sinta di belakang. Nah, awalnya nih Pak Ikhwan ini cuma nge-scroll doang gitu kan, doom scrolling lah istilahnya. Sampai pada akhirnya Bu Sinta ini manggil-manggil Pak Ikhwan. Kenapa gitu kan, ada apa? Mungkin ada butuh sesuatu gitu kan. Pak Ikhwan pun nengok nih di jendela atau di spion mobil, di spion tengah mobil. Ngelihat, di situ Pak Ikhwan ngelihat mukanya Bu Sinta pucat banget. Itu udah bikin merinding Pak Ikhwan tuh. Merinding lah Pak Ikhwan gitu kan. Nah, setelah itu Pak Ikhwan pun setelah nengok itu udah merinding kan. Ya udahlah langsung balik lagi ke HP-nya gitu kan, sambil bilang gitu, kayak ngejawab si Bu Sinta di belakang kan manggil-manggil. Ya Pak Ikhwan ngejawabnya sambil balik lagi ngeliatin HP-nya gitu kan. Karena tegang karena di situasi itu tuh beliau pun panik gitu. Kenapa gitu? Gua harus ngapain gitu kan. Dan akhirnya setelah kejadian itu Bu Sinta nih tiba-tiba diem. Hening banget. Akhirnya Bu Sinta ini yang seremnya sih. Bu Sinta lanjut ketawa, ketawa. Terus ketawanya tuh kayak ketawa-ketawa serem yang di film gitu lah. Kayak gitu pokoknya. Terus sambil bilang-bilang, Bu Eka sudah kena, Bu Indah udah kena. Waduh, apa ini kan? Wah, tegang lah itu. Pak Ikhwan nggak bisa gerak itu, tegang di dalam situ. Dan untungnya nggak lama setelah itu Pak Revan pun sudah selesai nih ngemasang ban pengganti, ban serepnya Bu Eka ini. Akhirnya Bu Indah sama Pak Ida pun masuklah ke dalam mobilnya tersebut sama Pak Revan juga. Dan Bu Indah itu megangin tangannya si Bu Sinta ini. Sampai akhirnya Bu Sinta pun sadar dan akhirnya Bu Sinta teriak, "Ayo kita cepat pergi dari sini," gitu. Langsung tuh tancap gas, langsung pergilah dari lokasi tersebut.
Nah akhirnya mereka pun tancapkan. Dan Pak Ida sama Bu Indah bilang nih, waktu megang tangannya Bu Sinta ini bener-bener dingin banget, dingin banget, sampai mereka itu melewati jembatan Mahakam. Jadi menyeberang Sungai Mahakam. Nah, akhirnya tangannya Bu Sinta ini kembali normal. Nah besoknya Pak Ikhwan pun nanya, apa ya, kejadian apa tadi malam. Nah akhirnya Bu Sinta pun cerita, ternyata gini Wal, ternyata mereka itu, mobilnya Bu Eka dan Pak Revan ini udah dikerubungin oleh makhluk-makhluk yang berada di tempat tersebut. Pokoknya sekampung lah, kata Bu Sinta itu udah jumlahnya itu sekampung yang ngerumunin mobil mereka itu. Dan ternyata gara-garanya itu adalah mereka itu ngebawa makanan yang dibungkus gitu. Jadi ada kan sisa-sisa makanan yang mereka itu masak di Balikpapan. Nah mereka itu bawa, dan itu pun yang ngebuat makhluk-makhluk tersebut tuh pengen mobil tersebut, mereka tuh pengen nyicipin makanan sisa-sisa tersebut. Nah Bu Sinta pun cerita, memang Bu Sinta ini memang sensitif terhadap ngelihat dedemit lah istilahnya. Jadi beliau tuh kalau ngajar di SMK tersebut sering tuh ngelihat kayak makhluk-makhluk di ujung gedung-gedung yang untuk pemasaran lah istilahnya. Sering ngeliat tuh, tapi energi mereka itu nggak kuat gitu. Jadi Bu Sinta ini sering banget ngabaikan, jadi ya udahlah gitu, nggak usah diheranin gitu. Tapi waktu malam kejadian tersebut, salah satu makhluk yang ada di kerumunan segerombolan dedemi tersebut, energinya itu sangat kuat. Makanya Bu Sinta ini sempat kerasukan. Nah untungnya ya semua terjadi, dan untungnya kejadian tersebut Bu Sinta nggak ada kenapa-kenapa. Setelah kejadian tersebut kembali, dan Pak Ikhwan pun nggak kenapa-kenapa, dan akhirnya mereka pun balik mengajar seperti biasanya. Cuma memang Pak Ikhwan bilang Cuman memang Pak Ikhwan ini bilang itu salah satu kejadian yang nggak mungkin dia lupain, karena itu benar-benar jelas dan horor yang yang belum pernah beliau rasakan, karena memang beliau juga sering sekali mengalami kejadian-kejadian di sekolah, tapi nggak pernah yang seserem seperti itu. Dan memang ini kejadian memang sama juga seperti salah satu cerita yang waktu kalau nggak salah itu ya ceritakan yang 100 subscriber special itu bukan yang Bukit Soeharto, yang itu ada keluarga yang membawa makanan tapi nggak ditutup daun dan akhirnya mereka diganggu gitu kan. Memang ini memang daerah situ memang sangat terkenal dengan mistis tersebut, dengan kejadian tersebut. Jadi memang waktu waktu WhatsApp-WhatsAppan dengan beliau, memang terangin memang kejadian tersebut tuh memang sering juga terjadi di kawasan tersebut. Dan untungnya nggak ada hal-hal yang terlalu tidak ada kejadian yang terlalu ekstrim lah, seperti ada yang kehilangan nyawa dan lain-lain. Untungnya alhamdulillah. Oke. Main juga ceritanya. Ngopi dulu. Oke Wal, jadi gimana kisah kawalan Nusantara kali ini? Menurut A ini salah satu yang menegangkan sih. Jujur ini keren banget sih. Keren, menyeramkan, menegangkan, bikin merinding juga waktu A baca tadi malam. Dan menurut juga ini kita bisa ambil pelajaran di sini bahwa kalau bisa itu kita jangan lepas zikir ya. Kita jangan lepas zikir kalau di daerah-daerah yang sekiranya gelap atau penuh dengan hutan, karena memang tempat-tempat tersebut itu banyak sekali penghuninya, istilahnya seperti jin, dedemi dan lain-lain, itu memang rumahnya di situ kan. Dan itulah kenapa kalau di tempat-tempat tersebut kita jangan lepas zikir gitu kan, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Tapi menurut A cerita kali ini sangat keren banget, dan salah satu cerita yang menurut A mind blowing, yang keren juga, yang bagus. Thank you Pak Ikhwan telah men-share pengalaman Anda di sini, dan mungkin kalian sampai sini, kalau kalian nonton sampai sini mungkin kalian udah ngerasa bahwa Pak Ikhwan ini kok kayak pernah dengar ya namanya. Ya, beliau itu salah satu kisah beliau juga pernah bawakan di sini di subscriber special, yang 100 subscriber special itu.
Terima kasih Pak Ikhwan dan thank you for watching this video. Hit the like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian serta ke kerabat-kerabat kalian supaya bisa mensupport A dalam membuat video-video seperti ini lagi. Aduh, nyaring banget dari tadi, banyak banget motornya. But ya, begitulah. And thank you. I'll see you guys in next ngopi. Ngobrol sepi bareng A. Bye. Assalamualaikum.